Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di pagi hari yang cerah ini kita jumpa lagi. Tahukah Anda pembunuh nomor 1 di Indonesia? Lebih dari 15% kematian disebabkan karena stroke. Stroke itu ada dua jenis, yang pertama adalah stroke iskemik. Stroke iskemik ini terjadi karena penyumbatan pembuluh darah ke otak. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, di antaranya adalah pola makan yang salah. Pola makan yang salah itu akan menyebabkan toksin-toksin menumpuk di dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah, karena lemak jahat yang menjadikan kolesterol itu tinggi, trigliserid tinggi, dan juga makanan yang lain akan menyebabkan gula darah tinggi. Akumulasi itu semua akan terjadi kerusakan pembuluh darah serta penyumbatan. Nah, ketika terjadi di otak, apa yang terjadi? Kematian sel-sel otak. Nah, kematian sel otak ini akan menyebabkan tubuh menjadi cacat. Dan kalau dibiarkan terus, akan menyebabkan kematian. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak. Pembuluh darah di otak itu pecah terjadi karena tekanan darah yang tidak terkontrol karena suatu sebab, yang menaikkan sekitar 40-60 mm Hg. Penyebabnya banyak, diantaranya BAB dengan mengedan, terus stres, cemas, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu apa yang perlu dilakukan? Yaitu mengontrol tekanan darah. Tekanan darah itu dikontrol agar tetap normal. Berapa? Yaitu antara 90/60 mm Hg sampai 120/80 mm Hg. Dan yang terbaik adalah pada posisi 115/76 mm Hg. Nah, kalau kita bisa kontrol, maka ketika kejadian-kejadian seperti stres dan lain sebagainya itu terjadi, tidak sampai menembus angka 180 mm Hg. Karena jika tembus 180 mm Hg, itulah yang terjadinya stroke hemoragik, pecahnya pembuluh darah. Jadi senantiasa kontrol tekanan darah menjadi normal. Teman-teman semua, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga supaya tidak terjadi stroke pada tubuh kita. Di antaranya adalah pola makan. Yang kedua adalah pola pikir yang benar, yang membuat pikiran kita bahagia, tenang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah yaitu pola hidup kita, di antaranya olahraga yang teratur. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita senantiasa sehat sepanjang usia. Terima kasih. Assalamualaikum.